Pernah kepikiran nggak sih, apa bedanya kuis harian yang dibikin guru di kelas sama ujian nasional yang bisa jadi penentu masa depan? Nah, hari ini kita akan coba bedah dua dunia penilaian pendidikan ini, yang kelihatannya mirip padahal wah beda banget. Jadi, coba kita pikirin lagi. Kuis dadakan di kelas sama ujian berskala nasional emang beneran sama? Kan sama-sama tes ya? Ternyata perbedaannya itu jauh lebih mendasar dari yang kita bayangin. Dan untuk membedah ini semua, panduan kita adalah buku keren ini, Classroom Assessment and Educational Measurement. Buku ini benar-benar ngebantu kita buat ngelihat dua sisi yang sangat kontras dari dunia pengujian. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari perbedaan dasarnya, terus kita selami 3 bagian utama dari buku ini, nanti kita juga coba definisikan apa sih sebenarnya penilaian kelas itu, dan terakhir, kita lihat gimana kedua dunia ini bisa saling bantu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kisah dua penilaian. Di sini nih, kita mulai lihat jurang pemisah yang fundamental antara dua cara mengukur kemampuan siswa. Nah, buku ini ngasih analogi yang jelas banget. Di satu sisi ada tes skala besar kayak ujian nasional. Ini tuh ngelihat siswa sebagai peserta ujian, cuma angka dalam statistik. Tujuannya apa? Buat perbandingan, standarisasi. Di sisi lain ada penilaian kelas. Ini ngelihat siswa sebagai individu, sebagai pembelajar yang butuh feedback personal buat berkembang. Beda banget kan tujuannya? Oke, kita lanjut. Emangnya informasi apa sih yang benar-benar kita cari dari sebuah penilaian? Nah, bagian pertama buku ini ngajak kita mikir lebih dalam soal fondasi dari penilaian di kelas. Soalnya, ini bukan cuma soal jawaban benar atau salah. Yang paling penting itu kualitas informasinya. Apakah tesnya valid? Apakah feedbacknya beneran ngebantu siswa? Terus, gimana soal latar belakang siswa yang beda-beda? Itu ngaruh nggak? Ini semua jadi penentu apakah sebuah penilaian itu beneran adil dan efektif. Nah, kalau kita udah punya datanya, terus mau diapain? Bagian 2 ini fokus ke sana. Gimana caranya informasi penilaian itu dipakai bukan cuma buat ngasih nilai, tapi buat bener-bener ningkatin cara siswa belajar. Disinilah penilaian jadi alat yang aktif. Kita mulai bicara soal konsep kayak progresi belajar buat melacak perkembangan siswa. Dan yang seru, gimana teknologi bisa ngebantu siswa buat menilai pekerjaan mereka sendiri atau temannya. Intinya, ini soal memberdayakan siswa dalam proses belajar mereka sendiri. Sekarang, yuk kita sedikit melompat ke masa depan. Bagian ketiga dari buku ini ngebahas isu-isu paling baru yang lagi jadi perdebatan hangat di dunia pendidikan sekarang. Nah, di sini nih diskusinya makin panas. Apakah nilai huruf kayak A, B, C itu masih relevan? Gimana caranya alat-alat digital mengubah total cara kita menilai? Dan yang paling krusial, gimana kita bisa jamin setiap tes itu adil buat semua siswa, apapun latar belakang mereka? Semua pembahasan ini akhirnya ngebawa kita ke suatu pertanyaan yang kelihatannya simpel, tapi ternyata fundamental banget. Bahkan para ahli di buku ini pun punya pandangan berbeda soal ini. Sebenarnya, apa sih penilaian kelas itu? Kuncinya ada di definisi dari James H. Macmillan ini. Coba deh, perhatikan frasa terakhirnya. Sebuah proses yang dikendalikan secara lokal. Nah, kata lokal inilah yang jadi sumber perdebatan menariknya. Jadi, apa sih artinya dikendalikan secara lokal itu? Disinilah ada dua kubu. Kubu pertama bilang, yang penting itu penggunaannya. Jadi walaupun tesnya dari luar, selama guru memakainya untuk perbaikan di kelas, itu udah termasuk penilaian kelas. Tapi kubu kedua bilang, nggak bisa gitu. Penilaian kelas yang sejati itu ya cuma yang dibuat atau dipilih sendiri oleh guru. Tapi tenang aja, buku ini nggak cuma ngelempar masalah dan perdebatan kok. Justru buku ini juga menawarkan jalan keluar, sebuah solusi yang basisnya adalah kolaborasi. Dan kutipan dari Mark Wilson ini benar-benar menangkap inti pesannya. Sudah saatnya kita menyeimbangkan fokus kita. Penilaian yang terjadi setiap hari di dalam kelas itu harus kita anggap setidaknya sama pentingnya dengan tes-tes skala besar. Jadi, jalan ke depannya itu ya kemitraan. Para ahli pengukuran bawa keahlian teknis soal validitas, keadilan, dan lain-lain. Sementara itu, guru bawa keahlian yang gak kalah penting. Pemahaman mendalam tentang murid-muridnya, dan konteks nyata di kelas. Keduanya harus duduk bareng. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan besar ini. Gimana caranya kita bisa bikin setiap tes, mau itu yang kecil di kelas, atau yang masif berskala nasional, jadi alat yang beneran ngebantu siswa belajar, bukan cuma buat menghakimi. Kalau dua dunia ini akhirnya bisa berkolaborasi, kira-kira bakal seperti apa ya masa depan penilaian pendidikan kita?